Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Guna membantu memberikan hunian layak kepada masyarakat NTT yang terdampak siklon tropis Roja, Habitat for Humanity bersama pianis Ananda Sukarlan menggelar konser amal bertema NTT adalah kita yang akan diselenggarakan bulan Agustus mendatang. Badai siklon tropis Roja menghantam wilayah Nusa Tenggara Timur April 2021 lalu. Kondisi tersebut menyisakan traumatik hingga penderitaan yang masih melekat. Ribuan keluarga di Nusa Tenggara Timur yang masih kehilangan tempat tinggal masih harus berjuang bertahan di gubuk, tenda, maupun tempat pengungsian lainnya dengan fasilitas yang sangat terbatas. Pada awal bencana, Habitat for Humanity sudah memberikan berupa peralatan untuk memperbaiki maupun membangun rumah hingga alat kebersihan. Hingga saat ini kebutuhan utama masyarakat ialah tempat tinggal layak huni. Terlebih di tengah situasi pandemi saat ini yang mewajibkan masyarakat untuk membatasi mobilitas atau di rumah saja. Melihat hal tersebut, Habitat for Humanity Indonesia bersama Ananda Sukarlan ingin menggalang dana dari masyarakat untuk membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan membangun hunian layak bagi mereka. Penggalangan dana dilakukan melalui pengadaan konser amal bertema NTT adalah kita, resital piano with Ananda Sukarlan and Friend, yang akan dilaksanakan 6 Agustus 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dapat disaksikan melalui streaming channel YouTube Berita 1 dan Video.com. Untuk membahas lebih lanjut seperti apa konser amal NTT untuk kita telah terhubung dengan Bapak Susanto selaku Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia dan Bapak Ananda Sukarlan selaku pianis dan komposer. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau ke Pak Susanto terlebih dahulu. Pak Susanto mungkin boleh dijelaskan. Kita tahu banyak sekali kemudian gerakan dari Habitat for Humanity ini memberikan atau menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat membutuhkan. Nah, kali ini akan digagas, akan dilaksanakan, diselenggarakan konser amal NTT adalah kita. Nah, kemudian seperti apa program ini berjalan dan apa yang kemudian dipersiapkan lewat konser amal tersebut? Oke, jadi konser amal NTT adalah kita. Ini merupakan konser musik yang akan dilaksanakan secara virtual, ya. Ini selama pandemi ini kita maunya kita semua nontonnya virtual. Ini juga sangat baik bagi semua kita di rumah dengan adanya entertainment konser musik sehingga kita juga bisa terhibur ya, sehingga mental health ataupun kesehatan mental juga lebih baik, ya. Jadi ini konser ini kita adakan bersama pianis Ananda Sukarlan yang akan membawakan musik-musik Nusantara yang ditujukan kepada NTT. Tujuan ini adalah membantu keluarga-keluarga penyintas bencana di Nusa Tenggara Timur yang sampai sekarang mereka masih terdampak. Jadi kita harus bantu mereka segera. Baik, tadi kan tujuannya untuk membantu ya, Pak Susanto untuk bagaimana kemudian masyarakat yang terdampak bencana di NTT ini akhirnya memiliki rumah layak huni. Nah, sejauh ini dalam persiapannya pasti teman-teman juga ini turun ke lapangan melihat kondisinya langsung. Seperti apa sih kemudian nanti masyarakat yang akan dibantu kondisinya sekarang ini? Ya, ini sudah 3 bulan ya badai berlalu. Tim kami yang ada di NTT sudah banyak melakukan tindakan juga. Jadi waktu masa emergency, yaitu bulan pertama April dan Mei, kita melakukan bantuan distribusi, kita sebut emergency shelter kit. Itu tujuannya untuk mereka bersihin puing-puing dan segala macam. Dan tim kita juga sudah mulai bekerja sama dengan pemerintah daerah dan LSM lokal, dan juga bekerja sama dengan komunitas. Mereka sudah melakukan pendataan dan pemetaan wilayah-wilayah yang kemudian kita akan lakukan pembangunan. Jadi ini proses sedang berjalan. Kita sudah ada donasi sedikit yang masuk dan kita sudah akan mulai bangun juga di awal Agustus. Jadi kita ingin sekali melakukan secepat mungkin sehingga saudara-saudari kita di NTT dapat kembali kehidupan mereka semula. Kita akan bangun kembali kehidupan mereka. Karena sampai sekarang mereka masih bertahan di gubuk-gubuk sudah 3 bulan. Ya, bayangkan ya, mereka masih di gubuk, di tenda maupun tempat pengungsian.
Dan sekarang masa pandemi lagi ya, rumah sangat penting ya, kita ngomong stay at home ya, rumah sangat penting untuk mereka cepat pulih dan terhindar dari virus di masa pandemi ini. Baik, mungkin Pak Susanto boleh dijelaskan kembali sedikit seperti apa kemudian warga penerima bantuan ini, penerima manfaat ini, seberapa banyak dan mengapa mereka menjadi prioritas saat ini, Pak? Oke, jadi karena mereka masih tinggal di tenda-tenda dan kita bekerja sama pemerintah daerah juga, kita melakukan identifikasi siapa yang akan kita bantu. Dan kita akan fokus di 2 daerah, satu di Lembata, satu di Kabupaten Kupang, yaitu di Desa Naibonat dan Desa Oseo. Jadi kita akan sudah melakukan identifikasi, Mbak. Baik, itu dia melalui konser amal ini nantinya memang bantuan-bantuan atau donasi dari para dermawan begitu ya akan juga membantu menjadi perpanjangan tangan bagi masyarakat yang akan menerima manfaat. Nah, dalam konser amal ini kan bekerja sama dan juga Bapak Ananda Sukarlan ini menjadi bagian. Kalau saya boleh bertanya kepada Pak Ananda, ini awalnya bagaimana Anda tergerak akhirnya menjadi bagian dari program, dari juga gerakan Habitat for Humanity. Apa yang akhirnya memotivasi Anda untuk ada di dalam bagian ini, Pak? Ya, sebetulnya karena waktu pas badai itu bulan April, saya kebetulan sedang syuting ya di Labuan Bajo. Jadi bukan di tempat badainya itu, tapi dekat sana ya. Jadi waktu itu syuting kita terhenti karena ombak terlalu besar segala. Jadi kita nggak bisa syuting di pulau-pulau dekat Labuan Bajo itu. Itu syuting dengan untuk Direktorat Jenderal Kebudayaan dari Kemdikbudristek. Karena memang saya udah selama setahun ini bikin video-video online, konser-konser online di beberapa tempat di Nusantara, di situs Sriwijaya, situs Majapahit, terus Prambanan juga gitu, Papua gitu. Jadi sewaktu saya bertemu dengan Habitat dan Habitat menawarkan kerjasama ini, ya saya tentu menyambut baik ya, karena toh saya juga udah selama setahun saya belajar bagaimana membuat konser online, bagaimana formatnya, bahwa konser online itu bukan semata-mata konser biasa yang dibikin online, tapi memang punya format tersendiri, punya struktur tersendiri gitu. Setelah dapat ilmu ini, saya pikir ya ini bisa dimanfaatkan untuk membantu teman-teman kita juga yang di NTT, dan kebetulan juga karena saya merasakan waktu itu ada badai di sana ya, jadi saya dan memang saya dari dulu tuh ada passion ya, passion tersendiri dengan budaya NTT ya, baik dari musiknya, dari sastranya gitu, dan sekarang saya juga udah mulai mengenal alamnya di sana gitu. Baik, memang karena kecintaan tersendiri tadi ya, ada kesan tersendiri untuk akhirnya mau bergabung dalam konser amal ini. Nah, Pak Ananda, kemudian konser ini akan berlangsung pada bulan Agustus. Apa yang sudah dipersiapkan dan kira-kira untuk mungkin banyak pemirsa yang ingin tahu apa saja nanti yang akan ditampilkan begitu. Boleh sedikit mungkin dikasih bocoran apa yang nanti akan ditampilkan. Kalau tadi Pak Susanto kan menjelaskan akan menampilkan seputar lagu-lagu daerah begitu. Nah, kalau dari versi Pak Ananda ini seperti apa nih? Ya, bukan hanya lagu-lagu daerah ya. Jadi memang sudah beberapa tahun saya itu bikin karya-karya piano judulnya Rapsodia Nusantara. Tiap nomor itu berdasarkan lagu-lagu daerah dari satu provinsi atau satu daerah di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu saya udah bikin satu nomor, yaitu Rapsodia nomor 11, itu berdasarkan lagu-lagu seperti Bolelebo, Anak Kambing Saya gitu, itu dari NTT. Nah, khusus untuk konser ini saya bikin satu Rapsodia Nusantara baru lagi, yang sekarang jadi nomor 35 ya. Itu khusus dari Pulau Rote, lagu-lagu dari Pulau Rote. Jadi itu yang untuk piano solo. Terus kemudian saya mengajak vokalis-vokalis klasik terbaik sekarang karena mereka memenangkan kompetisi tembang puitik nasional tahun ini. Kadek Ari Ananda itu juara pertamanya, dan juara kedua Alis Cahya Putri. Alis itu kebetulan masih kuliah di Hungaria, tapi untuk musim panas ini sedang balik ke Indonesia. Jadi kebetulan banget saya bisa ajak. Kita nanti akan syuting di sini di Padma Legian di Bali. Mereka akan menyanyikan lagu-lagu saya yang saya angkat dari karya-karya sastra dari para sastrawan NTT. Yang pertama
itu almarhum Umbu Landu Paranggi, yang saya udah lama kenal karya-karyanya, dan kemudian ini sekarang saya bikin musik dari karya-karyanya ya. Terus kemudian juga sastrawan muda Mario F. Lawi. Mario F. Lawi itu kalau nggak salah lahir di Kupang tahun 90-an, jadi masih lumayan muda. Juga akan dinyanyikan oleh mereka berdua. Terus nanti ada pemenang pianis muda, pemenang Ananda Soekarlan Award tahun lalu, Michael Abimanyu. Dia akan memainkan itu Rhapsody Nusantara saya. Terus kemudian saya mengajak beberapa talent dari NTT, dari asli dari sana, Ganser dan Chanho Pasirwa ya. Itu sih intinya programnya adalah ya itu kira-kira. Terus kemudian juga ada beberapa karya yang saya bikin dari sastrawan Amerika, juga dari Italia, untuk menunjukkan hubungan kita dengan negara-negara itu ya. Jadi semoga teman-teman kita yang di Italia dan di Amerika juga ikut menonton konser ini nanti, karena ini kan nanti ada di YouTube gitu, jadi mereka bisa nonton. Sekalian untuk memperkenalkan budaya NTT, yang semboyannya NTT adalah kita, itu sebenarnya kitanya bukan hanya Indonesia tapi juga seluruh dunia ya. Saya ingin membawa NTT ke berbagai negara di dunia untuk menunjukkan betapa indahnya sih budaya dan hasil karya seni NTT itu. Baik, itu dia ya, akan ada karya-karya persembahan terbaik dalam konser Amal kali ini, dan memang semoga semua bisa berjalan dengan baik ya Bapak-Bapak, dan ini akhirnya nanti akan membantu masyarakat yang memang membutuhkan rumah layak huni dan akan memberikan semangat juga pengenalan akan budaya di Indonesia. Terima kasih Pak Susanto dan juga Pak Ananda sudah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang cara mudah mengolah sampah. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.